Sudah beberapa pekan terakhir banyak tren penarikan uang tunai terjadi di sejumlah bank swasta dan plat merah di tanah air. Hal ini berawal dari rumor mengenai keuangan perbankan Indonesia yang tidak stabil dan warga diminta menarik uang simpanan besar-besaran atau rush money di sejumlah bank. Beberapa bankir dan otoritas juga menyatakan adanya informasi mengenai laporan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terhadap pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di sejumlah bank swasta dan plat merah yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Aksi penarikan uang tunai ini membuat OJK geram. Regulator pengawas akhirnya bekerja sama dengan Barreskrim Polri untuk mengusut dan menindak pelaku yang menyebarkan informasi rush money yang membuat keresahan di masyarakat. Sejatinya, sudah sejak lama OJK dan beberapa bank mengklarifikasi hasil laporan BPK serta memastikan bahwa situasi keuangan bank saat ini sangat aman. Dan informasi yang menyatakan keuangan bank yang sekarang tidak stabil adalah berita bohong atau hoax. 4 Juli lalu, Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi menyatakan telah menangkap 2 orang tersangka penyebar berita bohong atau hoax soal kondisi keuangan perbankan Indonesia. Adapun kedua tersangka tersebut memprovokasi untuk menarik dana di beberapa bank. Namun modus operandi yang dilakukan adalah di samping dengan mengupload kalimat dan mengupload video, motifnya adalah salah satunya adalah iseng. Dan kemudian salah satunya adalah mengacu pada tahun 98. Namun setelah kita tanyakan, tidak memiliki rekening bank di beberapa bank yang dianggap memprovokasi bank tersebut. Yang pertama. Yang kedua, bahwa pelaku tidak tahu persis tentang kondisi perbankan yang ada pada saat ini. Sehingga berita tersebut masuk dalam kategori hoax. Tersangka AY ditangkap penyidik Barreskrim di Jakarta Timur 2 Juli lalu. Pada hari yang sama, Polda Jatim juga menangkap tersangka IS di Kota Batu, Jawa Timur. Akibat perbuatannya, AY telah ditahan dengan disangka melanggar pasal 14 ayat 1 dan atau ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sedangkan IS dijerat pasal 45 ayat 1 Junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman 10 tahun dan 4 tahun penjara. Beberapa waktu lalu juga ramai informasi di media sosial mengenai klaim tentang menanak nasi dicampur dengan bawang putih bermanfaat buat kesehatan. Klaim ini disebarkan oleh akun Facebook Zaki Haidar pada 30 Juni 2020. Pada postingan Facebook tersebut tertulis narasi yang menyebutkan bahwa menanak nasi dicampur bawang putih ampuh menurunkan kadar kolesterol. Dan postingan ini telah dibagikan sebanyak 4.000 kali dan mendapat 1.900 komentar dari warganet. Namun, setelah dicek kebenarannya, informasi yang beredar tersebut ternyata hoax. Spesialis gizi klinis Dr. Inge Permadi menegaskan, informasi tersebut tidaklah benar. Memasukkan bawang putih utuh saat memasak nasi dengan harapan suhu yang panas menyebabkan zatnya jadi keluar itu mitos. Sebaliknya, menurut Inge, suhu panas justru dapat merusak zat aktif yang terkandung di dalam bawang putih atau malah bisa menjadi hilang. Berdasarkan hasil penelitian, bawang putih merupakan salah satu bumbu dapur yang mengandung antioksidan dan dapat bermanfaat bagi tubuh. Salah satu cara yang sudah banyak diketahui untuk mengonsumsi bawang putih ialah dengan memanggangnya. Dan perlu diperhatikan mengenai takaran bawang putih yang perlu dikonsumsi dalam sehari agar bisa mendapat manfaat yang diinginkan bagi tubuh. Di tengah pandemi ini, bersepeda menjadi salah satu olahraga baru dan alternatif transportasi umum. Bersepeda juga bisa menjadi opsi kegiatan outdoor menyenangkan bagi warga yang jenuh berolahraga di rumah.
Beberapa waktu lalu sempat beredar informasi pemerintah akan memungut pajak dari sepeda. Kabar tersebut diunggah akun Facebook Cantik Berita Kita yang dibagikan ke grup PSPS pada 29 Juni 2020. Namun setelah dicek kebenarannya, informasi mengenai pajak sepeda tersebut adalah berita tidak benar atau hoax. Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Yang benar adalah kami sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda. Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat, ujar Jubir Kemenhub Adita Irawati pada Selasa 30 Juni lalu. Ia menyatakan, regulasi ini nantinya akan mengatur keselamatan para pesepeda. Salah satunya soal jalur sepeda dan perlengkapan keselamatan sepeda, termasuk mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi pesepeda, jalur sepeda, serta penggunaan alat keselamatan lain. Jadi, kabar pemerintah akan memungut pajak dari sepeda tersebut tidaklah benar. Yang ada, pemerintah sedang menyusun regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda karena maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat. Informasi klaim tentang daun manuru yang dapat menyembuhkan pasien penderita COVID-19 juga tengah ramai di media sosial. Kabar ini ditulis oleh akun Facebook Ruli Firmansyah dengan narasi bahwa daun manuru bisa menyembuhkan berbagai penyakit termasuk COVID-19. Penelusuran dilakukan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Dicek dari laman liputan6.com, menurut dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Persahabatan, Elang Samudro, daun manuru belum teruji secara ilmiah dapat menyembuhkan pasien positif COVID-19. Hingga kini vaksin untuk COVID-19 masih belum ditemukan. Sejumlah negara dan organisasi kesehatan dunia atau WHO masih terus berupaya menciptakan vaksin untuk menyembuhkan penyakit yang muncul di akhir tahun 2019 ini. Klaim tentang daun manuru dapat menyembuhkan pasien penderita COVID-19 ternyata belum terbukti. Belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan daun manuru efektif menyembuhkan pasien COVID-19.